Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Yan Busana di tutorial potong pola dan jahit. Dan di tutorial kali ini saya akan membuat gaun wrapping seperti ini ya, seperti di gambar. Siapapun pasti bisa ya, walaupun bukan tukang jahit cara membuatnya. Oke, lanjut kita mulai saja ke tutorialnya ya. Ini gambar dan ukurannya sudah tertera di sini ya, semuanya lengkap. Oke, lanjut ya, kita ukur dulu. Ini untuk panjangnya 96 cm ya. Lanjut ya, untuk turun pinggangnya ini ada 42 cm ya. Kita tandain dulu. Dan ini untuk turun pinggulnya 20 cm. Kemudian kita garis dulu di bagian pinggang dan bagian pinggul, juga bagian bawahnya ya. Lanjut ya, kita beralih ke bagian bahunya. Ini bahunya ada 35 cm, kita kasih 17,5 cm ya. Kemudian kita turunkan ke bahu bawahnya 3,5 cm, dan ke sampingnya untuk lehernya kita kasih 7,5 cm. Kemudian kita garis di bagian bahunya seperti ini. Lanjut ya, ini untuk turun lehernya 19 cm. Kita tandain dulu dan langsung saja kita garis. Lanjut, ini untuk panjang lengannya 20 cm ya. Kita tandain dulu. Kemudian kita garis lurus ya, dari bagian bahu ke bagian ujung lengannya ya. Ini memakai garisan lengkung ya. Jadi ke bawahnya nanti jatuhnya bagus ya. Oke, kita cek nih 20 cm. Kemudian kita turunkan ya, untuk ujung lengannya 2,5 cm. Kemudian kita bentuk lagi ke bagian bahu. Lanjut ya, perhatikan cara menggaris ujung lengannya ya. Kita samakan di bagian garis bahunya ya. Kemudian kita garis lurus seperti ini. Kemudian kita ukur ya, untuk lingkar lengannya ini ada 15 cm ya. Kita tandain dulu. Kita beralih ke bagian lingkar dada ya. Ini lingkar dadanya 96 cm, kita kasih 24 cm ya. Kemudian kita bentuk saja seperti ini dari ujung lengannya ya. Oke, ini yang perlu diukur untuk bagian pinggul dan bagian lingkar dada ya, karena ini ke bawahnya seminya bentuk A ya, jadi untuk bagian pinggangnya tidak perlu diukur sebenarnya ya. Kita bentuk saja seperti ini untuk bagian sampingnya ya. Kita sesuaikan saja ya. Ini kita bentuk di bagian ketiaknya seperti ini. Oke, lanjut kita potong ya. Oke, pemolaan sudah selesai ya untuk pola badan depannya. Kita beralih ke bagian pola badan belakangnya ya. Kita jiplakan saja seperti ini ya. Kita samakan. Ini pola badan depan belakangnya sama ya. Jadi yang perlu dirubah di bagian bahunya saja ya. Untuk bahu belakangnya kita lebihkan saja 1 cm saja ya. Oke ya, sudah kita tandain, langsung saja kita garis seperti ini. Kita bentuk ya. Kita cek ya untuk bahunya. Bahunya 35 cm. Kita cek juga untuk bagian panjang lengannya ya, jangan sampai kurang atau berlebih ya, karena ini sesuai ukuran ya. Kita samakan dulu untuk bagian bahunya. Kemudian kita turunkan 3 cm untuk kerowak leher belakangnya ya. Kemudian kita garis ya, garis untuk lingkar leher belakangnya. Ini polanya sama saja ya untuk pola badan depan belakangnya ya. Ini khusus untuk model seperti ini ya. Oke, lanjut kita potong ya. Ini sudah selesai pemolaannya seperti ini.
Langsung saja ya kita potong untuk kainnya ya. Kita jiplakan dulu sebelum ke pemotongan kainnya. Perhatikan caranya ya. Nah, ini kita yang perlu diperhatikan di bagian lehernya ya. Kita selisihkan saja di bagian lehernya, kira-kira setengah sentimeter untuk kampunya ya. Kita pentulin saja ya, seperti ini. Ini yang sangat penting di sini ya. Ini cara menjiplakannya seperti ini. Kemudian lanjut kita potong ya. Kemudian kita potong juga untuk bagian lehernya ya, disesuaikan sama ukuran turun lehernya. Lanjut ya, ini kita ke pemotongan badan belakang ya. Oke ya, pemotongan badan depan belakangnya sudah selesai seperti ini ya. Caranya kita buka saja untuk mempraktekkan sebelum kita jahit ya. Nah, kita sambungkan lagi seperti ini untuk bagian badan depan belakangnya ya. Kita sambungkan dulu bahunya. Oke ya, ini sudah terbentuk seperti ini ya. Sebelum kita jahit, kita potong dulu untuk bisbannya ya. Ini pengambilannya serong untuk bisban di bagian leher ya. Oke, nanti kita jahit seperti ini di bagian lehernya ya. Lanjut ya, kita jahit untuk bahunya dulu ya. Kita gabungkan bahu depan belakangnya. Ini semuanya stick balik ya, karena tidak memakai puring ya. Kita potong untuk kampunya ya, sekecil mungkin, jangan terlalu besar ya. Ini cukup setengah sentimeter saja untuk jahitannya ya, biar lebih lentur dan lebih rapi dipakainya. Lanjut kita jahit ya untuk di bagian sampingnya ya. Ini semuanya stick balik ya, di bagian samping maupun di bagian bahu. Dan ini jahitannya cukup setengah sentimeter saja ya. Lanjutnya kita potong untuk bagian kampunya ya, dirapihkan ya. Disisakan setengah sentimeter saja. Nah, ini kita jahit ya, kiri dan kanannya untuk bagian sampingnya. Oke ya, lanjut kita jahit dulu untuk bagian bahunya ya. Kita setik balik ya. Ini semuanya sudah dijahit, tinggal kita setik balik untuk bagian bahu dan juga bagian jahitan sampingnya ya.
Sudah selesai ya penjahitan bagian setik balik bahunya ya. Ini untuk bagian sampingnya tidak saya videokan, untuk setik baliknya ya kepanjangan. Kita beralih ke bagian lehernya ya. Ini untuk bagian lehernya memakai bisban ya. Kita jahit saja ini dari luar ke bagian dalam ya cara menjahitnya. Dan ini untuk bisbannya jangan terlalu besar ya, cukup setengah sentimeter lebih saja ya, atau 1 sentimeter kurang ya. Ini kita cara menjahitnya sesepatu mesin saja untuk bagian lehernya ya. Ini pelan-pelan saja ya cara menjahit di bagian lehernya, karena ini rentan dengan mengkerut atau tidak rapih ya kalau kita keburu-buru. Lanjut kita buang ya untuk kampunya, kita potong saja, kita sisakan setengah sentimeter saja. Kita cekris-cekris saja di sini ya, biar lentur ya. Oke ya, tinggal kita siap jahit untuk bagian bisbannya ya. Kita jahit pas bagian pinggirnya ya, pinggir bisbannya. Oke ya, sudah selesai ya, seperti ini caranya. Semoga video ini ada manfaatnya, terutama untuk sahabat pemula ya, yang masih belajar memola dan juga menjahit. Oke sahabat jahitku, untuk video kali ini hanya sampai di sini dulu. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.